Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita kembali masuk dalam pembelajaran mata kuliah Oikumeneka. Nah, di materi yang lalu kita sudah membahas secara singkat tentang pengertian terminologi daripada oikumene dan hubungannya dengan keesaan gereja. Pada kesempatan ini kita akan membahas latar belakang dari gerakan oikumene, apa yang mendasari gerakan ini, apa tujuannya. Nah, kita akan coba mempelajarinya pada kesempatan ini. Puji Tuhan. Para sarjana dan sejarawan gereja tidak memiliki kata sepakat perihal titik tonggak kelahiran gerakan oikumene yang bertalian dengan gereja. Ya, sebagaimana halnya kekristenan di Indonesia juga merupakan barang import dalam tanda kutip dari dataran Eropa. Demikian juga dengan oikumene. Oikumene atau gerakan oikumene merupakan warisan dari gereja-gereja di Eropa yang akhirnya sampai juga ke bumi Indonesia. Namun timbul pertanyaan, kapan sebenarnya gerakan oikumene ini dimulai? Para ahli sejarah gereja cenderung memilih konferensi pekabaran Injil sedunia di Edinburgh tahun 1910 sebagai titik mula lahirnya gerakan oikumene internasional. Walaupun sejarah juga mencatat sebenarnya gerakan oikumene ini sudah dirintis jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan sejak zaman reformasi ada gerakan-gerakan yang telah dibangun atau digerakkan untuk memulai satu gerakan penyatuan daripada gereja-gereja atau orang-orang percaya, orang Kristen. Gereja-gereja di Eropa mulai mengadakan pendekatan untuk mewujudkan kesatuan tubuh Kristus. Jika diselidiki lebih jauh, jadi sebelum tahun 1910 itu pergerakan oikumene sudah dirintis oleh beberapa gereja di beberapa negara. Walaupun bentuknya masih skala lokal, belum berbentuk atau berkategori skala internasional. Nah, tahun 1910 di Edinburgh lah konferensi yang pertama itu, konferensi pekabaran Injil sedunia, baru dapat dikatakan internasional karena diikuti dari utusan gereja dari berbagai negara dari belahan dunia. Kurang lebih diikuti oleh 1.200 delegasi dari 159 badan misi. Apa yang dihasilkan dalam konferensi ini? Salah satunya disimpulkan mengenai kerjasama dan pemupukan keesaan. Sudah ada semacam satu kesadaran, pemikiran untuk bersatunya gereja Tuhan, walaupun datang dari latar belakang yang berbeda. Nah, ini yang pemikiran ini yang membawa gereja yang masih relatif muda untuk memikirkan kelanjutannya, perjalanan gereja ke depan menjadi gereja yang lebih dewasa.
Apa yang terjadi di tahun 1910 itu sangat penting untuk menjadi menjadi bahan amunisi bagi pergerakan oikumene di hari-hari selanjutnya. Gerakan keesaan gereja menjadi semakin lebih intensif, dan itu juga berdampak khususnya bagi gereja-gereja yang ada di Indonesia, yang tentu tergolong masih sangat muda. Pada tanggal 22 Agustus 1948 diadakanlah pembentukan Dewan Gereja Dunia di Amsterdam. Dan ini sebenarnya adalah merupakan penggabungan dari gerakan Life and Work dan gerakan Faith and Order. Pada saat itu Dewan ini mengadakan sidang raya yang pertama yang dihadiri oleh kurang lebih 351 utusan dari 147 gereja, dan di dalamnya termasuk utusan dari Indonesia. Dan boleh dikatakan Dewan Gereja Dunia adalah merupakan hasil dari gerakan oikumene. Gerakan ini memberikan suatu perkembangan yang baru bagi gerakan oikumene secara umum. Dan sebagai realisasinya di Indonesia, maka pada tanggal 6 sampai 13 November 1949 diadakan konferensi persiapan pembentukan Dewan Gereja Indonesia yang bertempat di Jakarta. Dan akhirnya pada tanggal 25 Mei 1950 25 Mei 1950 terbentuklah Dewan Gereja Indonesia. Nah, sebagai catatan, setelah sidang raya ke-10 tahun 1984 di Ambon, nama Dewan Gereja Indonesia berubah menjadi PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dan ini juga merupakan hasil dari gerakan oikumene. Dan di Indonesia, PGI menjadi motivator utama bagi gerakan oikumene. Keadaan gereja yang terpecah-pecah dalam pengertian gereja-gereja yang mulai berasimilasi dengan lingkungannya, dengan identitas suku, kebudayaan, bangsa dan negara, itu salah satunya mendorong gerakan oikumene untuk mewujudkan keesaan gereja. Fakta ini tidak bisa diabaikan. Ya, dari masa lalu sampai sekarang kita melihat bahwa perkembangan gereja itu tidak bisa lepas dari lingkungan di mana dia berada. Gereja-gereja kesukuan tergantung di mana gereja itu berada. Dan pemimpin-pemimpin gereja melihat itu, bahwa perbedaan-perbedaan ini perlu disikapi. Dan gerakan oikumene berusaha untuk berinisiatif untuk mengadakan satu gerakan yang ujungnya, sasaran utamanya yang tadi kita bahas, menuju kepada keesaan gereja. Nah, itu tadi latar belakang dari gerakan oikumene. Sekarang kita akan melihat apa yang mendasari gerakan ini. Apa yang mendasari gerakan oikumene? Topik ini kita akan melihat tentang ada 4 hal yang akan kita lihat di dalamnya. Pertama,
Satu, kehendak Allah. Kedua, Tritunggal sebagai model. Ketiga, kita akan melihat peranan doa. Dan empat, kita akan melihat implikasinya. Nah, kita akan lihat dasar daripada gerakan oikumene. Salah satu dasar dari gerakan oikumene adalah doa Tuhan Yesus sendiri. Ya. Di dalam Yohanes 17 ayat 21 dia berkata, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, di dalam doa Tuhan Yesus ini ada beberapa pokok pikiran yang tadi saya sudah sampaikan. Pertama, oikumene atau kesatuan ini atau persekutuan ini adalah kehendak Allah. Ini penting untuk kita pahami. Penegasan ini perlu kita ketahui supaya tidak ada pribadi atau lembaga atau apapun yang mengklaim diri sebagai pencetus atau penggagas atau pembangun atau founder daripada oikumene. Dari doa Tuhan Yesus jelas bahwa oikumene atau kesatuan, persekutuan adalah kehendak Allah. Karena itu oikumene adalah konsisten sebagai gerakan yang dimulai dari pikiran Allah, sebagai visinya terhadap tubuh Kristus di masa yang akan datang. Yang kedua, Tritunggal adalah modelnya atau teladannya. Jadi oikumene yang diidamkan Tuhan harus memiliki model atau tipe. Nah, dalam doa ini kita melihat ungkapan seperti Engkau dan aku. Itu menunjukkan suatu pola atau model, dan relasi dalam lembaga Tritunggal adalah model yang ideal membangun atau mewujudkan oikumene. Dan bagian yang ketiga, doa memegang peranan sentral dalam oikumene. Kita berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus, maka Tuhan kita akan menjawab doa kita. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya. Siapakah yang akan mewujudkan doa Tuhan Yesus? Suatu pertanyaan yang menjadi perenungan kita bersama. Kesatuan dalam tubuh Kristus diletakkan dalam konstruksi konteks doa, bukanlah suatu kebetulan. Pesan tegas ingin disampaikan Tuhan bahwa oikumene adalah usaha Tuhan sendiri. Dan melalui doa Tuhan Yesus ingin menyampaikan bahwa faktor dominan agar gerakan atau oikumene ini bisa tercapai harus ada doa di dalamnya. Puji Tuhan, haleluya. Dan kehidupan doa tidak bisa lepas dari kehidupan orang beriman, orang percaya, orang-orang Kristen tentunya. Dan yang keempat, bagaimana oikumene dan implikasinya atau dampak yang dihasilkannya. Ada target dan tujuan besar yang akan dihasilkan sebagai implikasi dari oikumene ini. Apa itu? Kita sudah menyinggung tentang tujuan utama daripada gerakan atau oikumene ini. Kembali kita akan bahas apa dampaknya, implikasinya, atau tujuan utama daripada gerakan oikumene. Seperti yang kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, terwujudnya keesaan gereja. Ya,
Dalam sejarah perwujudan kesan gereja di Indonesia, kembali kita ambil contoh di Indonesia, yang memakan waktu yang sangat panjang, maka di dalamnya juga pengertian keesaan mengalami berbagai perkembangan. Kita bisa melihat melalui hasil-hasil sidang raya dan rapat dari rapat-rapat PGI, di mana pengertian keesaan itu mengalami perkembangan. PGI mencoba untuk merumuskan keesaan gereja itu dalam bentuk wadah bersama. Ya, kita sudah bahas wadah bersama yang dibentuk dari tingkat lokal, wilayah, bahkan nasional. Tapi kembali ada poin-poin yang masih belum dapat diterima oleh beberapa gereja. Karena kalau keesaan yang dimaksud adalah keseragaman, maka itu akan mustahil terjadi. Mengapa? Karena setiap gereja lahir di satu lokasi, kebudayaan yang berbeda. Dan ini juga menjadi kendala kalau pengertian keesaan itu adalah menyeragamkan semuanya, menyamakan semuanya. Itulah sebabnya ada beberapa gereja yang belum bisa menerima konsep ini. Ada bagian-bagian yang membuat kita bisa duduk bersama, membicarakan hal-hal bersama, berunding mengambil kesepakatan. Tetapi kita juga tidak bisa serta-merta menghapuskan atau meniadakan sesuatu yang berbeda itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah tujuan daripada gerakan oikumene sudah tercapai? Kembali pertanyaan ini menjadi satu bahan perenungan. Mungkin belum sekarang kita dapat menjawab. Tapi biarlah pertanyaan ini membuat kita untuk terus berupaya mengerjakan apa yang dapat kita kerjakan sebagai bagian daripada kumpulan besar orang-orang percaya, khususnya kita yang masih tinggal di Indonesia ini. Terima kasih, puji Tuhan. Sampai di sini dulu materi kita saat ini. Kita akan sambung pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.